Halo Ibu Ega Dioni dan juga rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 20 yang terdiri dari saya sendiri, Ardi Putra Pamungkas, Dio Firguluskoni, dan juga Riko Alkorni akan mempresentasikan penelitian mengenai retensi mahasiswa perguruan tinggi. Penelitian ini berfokus pada bagaimana bisnis intelijen dapat dimanfaatkan untuk membantu perguruan tinggi mengidentifikasi resiko mahasiswa yang berpotensi mengalami keterlambatan studi, tidak aktif, atau bahkan drop out sehingga dapat dilakukan intervensi lebih dini dan lebih tepat sasaran. Retensi mahasiswa merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan perguruan tinggi. Berdasarkan data BPS pada tahun 2025, angka partisipasi kasar atau APK perguruan tinggi pada angka 32,89%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam menjaga keberlanjutan studi mahasiswa hingga lulus. Melalui penelitian ini, kami ingin menjawab 4 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana resiko retensi mahasiswa berdasarkan semester dan program studi? Yang kedua, faktor-faktor apa yang menjadi indikator mahasiswa berisiko? Yang ketiga, bagaimana menentukan prioritas intervensi yang tepat? Kemudian yang terakhir, atau yang keempat, bagaimana pemanfaatan dashboard bisnis intelijen oleh pimpinan dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan ETL atau extract, transform, dan load. Pada tahap ekstrak, data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti sistem akademik, keuangan, LMS, PDDikti, dan BPS. Data simulatif yang digunakan adalah 500 mahasiswa fiktif selama 4 semester, meliputi status registrasi, nilai, IPK, kehadiran, dan pembayaran UKT. Kemudian pada tahap transform, dilakukan pembersihan dan standarisasi data dari berbagai sumber. Dilakukan juga penyeragaman format, kode, dan identitas mahasiswa agar konsisten dan siap dianalisis oleh sistem bisnis intelijen. Kemudian pada tahap load, data yang telah ditransformasi dimuat ke dalam data warehouse. Struktur penyimpanan historis mendukung analisis OLAP dan pembuatan dashboard retensi mahasiswa. Selanjutnya, untuk desain data warehouse dan sistem penilaian risiko. Untuk mendukung analisis, kami menggunakan desain Starsema yang terdiri dari satu fact table dan beberapa dimension table. Dimension yang digunakan meliputi mahasiswa, program studi, semester, status akademik, pembayaran, dan aktivitas LMS. Selain itu, kami membangun sistem penilaian risiko berdasarkan 5 indikator utama, yaitu IPK, kehadiran, aktivitas LMS, pembayaran UKT, dan status registrasi. Mahasiswa kemudian diklasifikasikan ke dalam 3 kategori risiko, yaitu hijau untuk risiko rendah, kuning untuk risiko sedang, dan merah untuk risiko tinggi. Sistem ini dirancang agar dapat diperbaharui secara berkala dan memberikan peringatan dini terhadap mahasiswa yang memerlukan perhatian khusus. Selanjutnya, untuk result, komponen integrasi dan warehouse. Pada integrasi data, ada input yang data berasal dari berbagai sumber seperti sistem akademik, sistem keuangan, LMS, PD Dikti, dan data statistik pendukung. Pada bagian proses, data mahasiswa dari berbagai sistem dicocokkan identitasnya, divalidasi formatnya, kemudian dilakukan standarisasi kode dan atribut agar seluruh data konsisten. Pada bagian output, hasilnya adalah dataset terpadu yang siap digunakan untuk analisis retensi mahasiswa secara menyeluruh. Pada data warehouse, input yang digunakan data input yang digunakan adalah dataset terpadu hasil integrasi data. Lalu pada bagian proses, data disusun ke dalam struktur data warehouse berbentuk star schema yang terdiri dari fact table dan dimension table, serta menyimpan data historis per semester. Outputnya terbentuk data mart retensi mahasiswa yang menjadi fondasi utama untuk proses analisis, pelaporan, dan visualisasi dashboard. Selanjutnya, result komponen OLAP dan dashboard. Pada bagian OLAP, eh, inputnya inputnya adalah data mart retensi mahasiswa yang telah tersimpan dalam data warehouse. Pada bagian proses, dilakukan analisis multidimensi menggunakan teknik OLAP seperti slice, dice, drill down, and trend analysis untuk melihat pola risiko berdasarkan semester maupun program studi. Outputnya diperoleh insight mengenai kelompok mahasiswa yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi serta tren retensi yang terjadi dari waktu ke waktu. Pada bagian dashboard, inputnya adalah insight dan informasi yang dihasilkan dari proses OLAP lalu diproses menjadi data divisualisasikan dalam bentuk grafik, indikator kinerja utama, dan notifikasi early warning yang mudah dipahami oleh pengguna, dan outputnya adalah terbentuk dashboard eksekutif dan operasional yang mendukung monitoring kondisi mahasiswa secara real time, serta membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Baik, selanjutnya adalah diskusi. Tantangan yang dihadapi ada tiga. Dalam pengembangan sistem ini terdapat beberapa tantangan utama. Pertama, yaitu penggunaan data sintetis atau simulasi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata, sehingga masih diperlukan validasi menggunakan data aktual. Yang kedua, integrasi data dari berbagai sistem seringkali menghadapi perbedaan format, struktur, dan kualitas data yang memerlukan proses pembersihan yang cukup kompleks. Yang ketiga, penentuan threshold risiko harus dilakukan secara hati-hati karena setiap perguruan tinggi itu memiliki karakteristik mahasiswa yang berbeda. Selain itu, keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada komitmen organisasi dan tata kelola data yang baik.
Kemudian selanjutnya, rekomendasi dan kesimpulan. Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, terdapat 4 rekomendasi utama. Yang pertama adalah prototype dashboard. Implementasi sebaiknya dimulai dari skala kecil, misalnya pada tingkat fakultas atau program studi. Pendekatan ini memudahkan proses evaluasi dan penyempurnaan sebelum diterapkan secara luas. Kedua, 5 indikator utama. Perguruan tinggi memprioritaskan pemantauan terhadap status registrasi, IPK, kehadiran, aktivitas LMS, dan tunggakan UKT karena indikator-indikator tersebut berperan penting dalam mengidentifikasi resiko retensi mahasiswa. Kemudian yang ketiga, ada tata kelola data. Keberhasilan sistem bisnis intelligence sangat bergantung pada kualitas data. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola data yang jelas, konsisten, dan didukung oleh seluruh unit yang terlibat. Yang terakhir, keempat, BI dan sentuhan manusia. Business intelligence berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan melalui deteksi dini dan penyediaan informasi berbasis data. Namun, tindak lanjut dan intervensi tetap memerlukan pertimbangan manusia agar solusi yang diberikan lebih tepat sasaran. Jadi, kombinasi antara bisnis intelijen yang baik dan intervensi yang tepat dapat membantu perguruan tinggi meningkatkan retensi mahasiswa dan mendukung kelulusan tepat waktu. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.